Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Noval dari kelas MBS 4F. Saya akan mengulas mengenai penyaluran dana dalam perbankan syariah. Apa sih itu pengertian dari bank syariah? Bank syariah adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur yang memiliki konotasi fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi, seperti struktur, manajemen, fungsi, hak, dan kewajiban. Maka dengan jelas disebutkan istilah-istilah seperti zakat, sodakoh, ghanimah, bai, dayen, mal, dan sebagainya. Untuk landasan perbankan syariah diatur di UU nomor 10 tahun 1998, UU nomor 7 tahun 1992, dan PP nomor 72 tahun 1992, yang merupakan landasan yuridis yang mengandung sistem operasional bank syariah. Berdasarkan landasan hukum tersebut, bank syariah diakui sebagai bank bagi hasil. Dan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 mengemukakan kegiatan usaha bank umum syariah diantaranya yaitu menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Di sini merupakan skema dari bank syariah, yaitu ada 3: penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa. Yang saya akan bahas yaitu penyaluran dana, yang terdiri dari prinsip jual beli, diantaranya murabahah, istisna, salam ijaroh, dan prinsip bagi hasil yang berisi mudharabah serta musyarakah. Untuk produk penyaluran dana dibagi menjadi 2, yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan pembiayaan dengan prinsip jual beli. Yang pertama yaitu akad mudharabah. Definisi mudharabah adalah transaksi atas penanaman dana dari pemilik dana atau sahibul mal kepada pengelola dana mudharib untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Landasan hukumnya yaitu Fatwa Syariah Dewan Syariah Nasional nomor 7 DSN MUI 4/200 tentang pembiayaan mudharabah atau kirot. Yang kedua, PBI nomor 76 PBI 2005 tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah beserta ketentuan perubahannya. Yang ketiga, PBI nomor 19 PBI 2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Ini merupakan skema dari akad mudharabah, yaitu yang pertama, nasabah membayar sewa kepada perusahaan ABC untuk kontrak penyewaan mobil. Lalu nasabah melakukan pinjaman kepada bank syariah dengan melakukan negosiasi dan persyaratan. Terjadi akad mudharabah di situ. Setelah disetujui oleh bank, maka bank akan memberikan modal kepada nasabah untuk mengelolanya. Lalu dari usaha tersebut terdapat profit dan modal, maka akan dibagikan sesuai dengan nisbah di awal kesepakatan. Yang selanjutnya yaitu akad musyarakah. Akad musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari 2 atau lebih pemilik dana dan atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. Biasanya ini dilakukan oleh nasabah yang ingin melakukan suatu kegiatan usaha tapi dia memiliki keterbatasan modal, lalu mengajak untuk pihak bank melakukan penanaman modal untuk dikelola bersama untuk memenuhi tujuan dari nasabah tersebut. Dasar hukum dari akad musyarakah ada 3, yaitu Fatwa Syariah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 8 DSN MUI 4/2000 tentang pembiayaan musyarakah. Lalu yang kedua, PBI nomor 76 PBI 2005 tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah beserta ketentuan perubahannya. Yang ketiga, PBI nomor 19 PBI 2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Untuk skema musyarakah yaitu nasabah mengajukan proposal terlebih dahulu kepada bank syariah tentang apa yang ingin dia
lakukan atau dia usahakan. Di situ nasabah juga memberikan modal, keterangan modal kepada bank syariah dan meminta bank syariah untuk memberikan sesuai dengan apa yang nasabah inginkan atau kekurangan dari untuk proyek tersebut. Setelah bank syariah menyetujui dari proposal tersebut, maka bank syariah memberikan modal. Lalu nasabah juga memberikan modal yang nantinya akan dikerjakan oleh mudharib atau pengelola proyek usaha tersebut, lalu akan mendapatkan keuntungan, dan keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan presentasi awal kesepakatan antara penggarap lalu dengan pemodal. Yang selanjutnya, pembiayaan dengan prinsip jual beli atau bai. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda atau dinamakan transfer of property. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Yang terdiri dari 1. Pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah ini merupakan jual beli yang lebih dikenal dengan al-bai bisaman ajil. Murabahah itu berasal dari kata ribu atau keuntungan, yang berarti transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan margin. Untuk pembiayaan murabahah ini sangat terbuka ya, karena bank memberikan membantu pembeli agar bisa membeli barang yang diinginkan, lalu bank menjualnya kembali dengan transparansi harga yang diberitahukan kepada pembeli. Nah, ini berikut skemanya. Dari skema ini, maka yang pertama yaitu negosiasi jual beli barang. Lalu yang kedua, barang ada di saat akad diserahkan kepada pembeli. Lalu yang ketiga, pembayaran sesuai kesepakatan, tunai ataupun tangguh. Yang kedua yaitu pembiayaan salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh, sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Bisa dilihat skemanya pembiayaan salam. Yang pertama yaitu terjadi negosiasi dan persyaratan antara bank dan juga pembeli. Yang kedua, akad jual beli atau pemesanan. Pembayaran harus dilakukan 100% harga. Lalu yang ketiga, negosiasi antara bank kepada penjual yang diinginkan oleh pembeli tadi sesuai dengan persyaratan. Lalu yang keempat, akad jual beli pemesanan dari bank ke penjual. Pembayaran ini dilakukan 100% harga. Lalu hasil dari penjualan tersebut diserahkan ke bank, lalu yang akan nantinya bank akan mengirim barang serta dokumen kepada pembeli. Yang ketiga, pembiayaan istisna. Produk istisna menyerupai produk salam, tapi dalam istisna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali termin atau bisa diangsur. Pembayaran skim istisna dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Ketentuan umum pembiayaan istisna adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas, maca ukuran, mutu, dan jumlahnya. Harga jual yang telah sepakati dicantumkan dalam akad istisna dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung oleh nasabah. Nah, ini merupakan akad istisna. Yang pertama yaitu nasabah melakukan negosiasi kepada bank syariah terhadap apa yang dia inginkan. Lalu yang kedua, nasabah melakukan akad istisna kepada bank syariah. Setelah itu bank syariah melakukan negosiasi dan akad kepada kontraktor yang diinginkan oleh nasabah tersebut. Yang ketiga, nasabah memberikan uang DP, uang di muka. Lalu bank syariah melakukan negosiasi garansi kepada kontraktor. Setelah itu nasabah membayar angsuran kepada bank syariah.
Lalu bank syariah mengembalikan garansi tersebut kepada kontraktor. Dan yang ketujuh, bank syariah membayar 4,5 miliar kepada kontraktor untuk melakukan proyek yang diinginkan oleh nasabah. Setelah jadi proyek tersebut, maka akan diserahkan kepada bank syariah dan bank syariah nantinya akan menyerahkannya kepada nasabah. Nah, selanjutnya yaitu ijaroh. Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk melakukan aset. Dan investor hanya membayar sewa pemakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut. Nah, berikut ini skema ijaroh. Yang pertama yaitu bank syariah melakukan permohonan. Lalu yang kedua, bank syariah menyewa atau membeli objek ijaroh yang diinginkan oleh nasabah tersebut dari supplier atau penjual pemilik. Lalu penjual, pemilik atau supplier tersebut memberikan ijaroh tersebut kepada nasabah, atau objek ijaroh tersebut diberikan kepada nasabah. Dan selanjutnya ini merupakan jenis ijaroh juga, yaitu ijaroh bitamlik atau IMBT yang merupakan sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat perpindahan kepemilikan ini pula yang membedakan sifat ijaroh biasa. Ya, kurang lebih sama ya, tapi perbedaannya hanya saja nasabah membelinya objek sewa tersebut, jadi menyewa tetapi dia juga membelinya. Jadi sesuai dengan kesepakatan, dia membayar sewa kepada supplier penjual dan membayar angsuran untuk membeli barang sewa tersebut. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila penyampaian saya banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.